Makanya Buya kan sering publikasikan. Kan Buya pakai streaming. Kan pesantrennya jelas. Identitasnya jelas, alamatnya jelas. Kalau tawasul ini dianggap musyrik, Imam Busiri dianggap musyrik, yang minta tolong kepada ahli barzakh, para wali, para ulama, para syuhada, terus para rasul, itu dianggap musyrik. Alamatnya jelas, pesantrennya jelas. Jangan ngomong di luar. Ke sini datang. Pahami, para wali-wali Allah tidak hilang karomahnya, tidak hilang kedudukan, bisa memberikan syafaatnya, kedudukan dikabulkan doanya tidak hilang gara-gara mati, enggak. Waktu di dunia dikabulkan doanya, waktu setelah di alam kubur dia dikabulkan juga doanya. Lalu tiba-tiba ada seorang muslim lalu datang ke kuburannya. Apakah kalau ngomong, kalau bicara ini yang hidup kepada yang sudah mati, yang ada di alam barzah, bisa kedengaran oleh ahli barzah? Ini sepakat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang sudah mati, jangankan para nabi, para wali, jangankan umat Islam, kafir pun tetap mendengar. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kafir pun mendengar. Coba karena kafir, mereka itu kafir. Di dunianya juga dimurka Allah, kan? Mahjubun anillah, mereka terhalang, tidak bisa ya, mendapatkan pengkabulan dari Allah, ya, tidak bisa mendapatkan kedudukan, bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Dengar sih dengar, yang lewat di atas kuburannya kedengaran, itu kan? Ada yang ngomong, ngobrol di atas kuburnya kedengaran, dengar sih dengar, tapi tidak bisa apa-apa. Mereka dalam keadaan siksaan. Walaupun mereka mendengarnya. Ini berdasarkan hadis sahih. Ini sudah mutawatir. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kehidupan muslim di alam barzahnya dan kehidupan kafir di alam barzahnya tidak mungkin sama. Kan? Kehidupan muslimnya ini ulama, muslimnya ini wali, muslimnya ini nabi, muslimnya rasul, masa disamakan dengan muslimin umum? Ketika hidup boleh meminta tolong kepada mereka ketika dalam hidupnya, kan? Sebelum wafatnya. Lalu apa salahnya setelah wafatnya juga meminta tolong kepada mereka seperti ketika mereka di waktu sebelum wafatnya? Tidak ada keterangan hadis wala Quran sedikit pun yang merubah hukum. Kalau meminta tolong kepada para nabi yang masih hidup itu boleh, kalau meminta tolong kepada rasul yang sudah wafat itu musyrik. Datangkan dalilnya, walaupun sepotong saja. Ke sini dalilnya mana? Kecuali Anda tidak mengerti antara hakikat dan antara sebab, atau Anda menuding kepada saudara Anda muslim yang menggarap faktor penyebab itu, dianggapnya bahwa muslim tersebut menjadikan penyebab itu sebagai hakikat, lalu Anda menuding bahwa dia itu musyrik. Itulah suudzon. Anda suudzon kepada orang yang terbebas dari musyrik. Ini bahaya besar kalau suudzonnya kepada kekufuran dan kemusyrikan. Sudah takfiri namanya, taksyriki namanya, memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan, bukan menganggap saudaranya dolalah dalam kesesatan saja, tapi kalau takfiri sudah menganggap kufur, menganggap kafir. Tasyriki sudah menganggap musyrik. Bukan tadlili, bukan tabdi'i saja, atau menganggap saudaranya melakukan bid'ah, melakukan dolal, kesesatan, tapi sampai penudingan kepada saudaranya sendiri, takfiri, tasyriki. Apa takfiri? Menuding saudaranya musyrik, menuding saudaranya kufur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga menghalalkan darah saudaranya muslim. Ini pemikiran yang salah. Sekarang ada jadi yang dibunuh muslim, yang membunuh muslim. Kenapa berani menghalalkan darah saudaranya muslim? Karena menuding bahwa
ini bukan saudara saya lagi karena ini sudah kafir, ini sudah musyrik. Gara-gara apa? Gara-gara dia suka tawasul. Kan nyebut juga tawasul, bukan tahakkuk. Bahasanya juga dia sebut tawasul. Apa arti tawasul? Menjadikan itu yang digarap sebagai wasilah. Wasilah itu adalah sebab. Beda dengan tahakkuk. Kalau tahakkuk menjadikan bahwa itu adalah hakikat. Kamu sendiri yang nyebut tawasul. Artinya kamu mengakui bahwa saudaramu itu menjadikan nabi sebagai wasilah, menjadikan wali sebagai wasilah, menjadikan ulama sebagai wasilah. Faham enggak? Faham tidak? Datang kepada ulama, minta air, doa, minta doa, didoain airnya. So, kamu jadikan ulama tersebut hakikat apa wasilah? Namanya tawasul. Kalau menjadikan wasilah dalam agama, apakah ada riskan, kekhawatiran bahwa yang bertawasul itu musyrik? Kan nyebutnya juga tawasul. Tawasul itu artinya menjadikan sesuatu sebagai apa? Wasilah. Saya jadikan ulama sebagai wasilah, wali sebagai wasilah, rasul sebagai wasilah, makanan, minuman sebagai wasilah, dan semua makhluk ini sebagai wasilah. Kan? Wasilah yang memberikan manfaat, wasilah yang memberikan madarat, wasilah yang menghidupkan, wasilah yang mematikan. Betul? Wasilah yang memintarkan, wasilah yang membodohkan, wasilah yang memberikan hidayah, wasilah yang menyesatkan. Wasilah semua. Namanya apa? Tawasul. Kalau tawasul, apakah ada riskan di dalam Islam? Tidak. Yang riskan itu tahakkuk. Apa tahakkuk? Tahakkuk itu menjadikan sesuatu sebagai hakikat. Nah iya, kumaneh keneh disebut tawasul, ger dimusyrikeun kumaneh. Maneh nu nyebut tawasul, maneh nu ngamusyrikeun. Tuh kan? Ente yang nyebut tawasul, ente yang memusyrikan. Ini yang bego siapa? Yang bego siapa? Pahami oleh kita. Nah, sekarang banyak yang khawatir. Oh ini musyrik dan sebagainya. Ya atau ngalebok atau khawatir mah. Lamun khawatir sieun musyrik kabeh tong ngalebok sia. Tong nyatu. Tong nginum, tong boga pamajikan. Ulah, gitu kan? Musyrik sia, bisi musyrik. Bisi naon? Make bisi musyrik segala. Janya atuh. Maneh pangnadahar naon? Udah lapar abdi. Jadi berarti maneh boga tekad yen sangu anu nyebeuhkeun nya. Ka eta ta musyrik bisa hayang nyaho. Karena itu. Nah make hees segala. Tong hees. Udah abdi tunuh. Meh naon maneh hees teh? Meh cenghar deui abdi teh engke. Jadi nu nyengharkeun teh hees. Musyrik sia. Lihat. Benar ente? Benar ente? Abdi cenah hayang boga anak, abdi teh matak abdi teh kawin. Nah sia, gitu anak teh kawin gitu. Ya? Nya, musyrik sia kawin teh. Jadi kabeh musyrik atuh jang. Ade kumaha tuh abdi geus kieu matak ge sia gitu kan. Jadi bingung sorangan tah. Ya, ari ngaji ulah kamana mendi atuh itu udah abdi teh cek ustad lieur eta mah ustadna sia ustad lieur maneh mah di guruan gitu. Ari ulama yang bener dianggap musyrik, ustad nu lieur sia mah di guruan. Pedah beberebetan Quran hadis enggak bisa dek beberebetan mah. Kan ulama mah ieu tawadu buat apa segala main hadis Quran buat apa da anger nu bodoh mah kudu diterjemahkeun deui aing sapae deui. Nu bodoh mah anger we tungtungna teh kesimpulannya aing nu kudu nyimpulkeun tungtungna sia percaya karena kesimpulan menang aing geus kita tadi atuh percaya we geus teu kudu pangersa ayat Qur'anna mana hadisna mana sia geus dibere ayat Qur'an ge kudu dihartian deui ku aing geus kitu kumaha simpulkeun deui ku aing teu ngarti keneh nggak usah nyata tadi percaya we atuh sia ka ulama geus kitu enteng geura bener ente
Jadi sia masih kena tuh percaya ke ulama. Bener henteu? Tungtung nama alus keneh nu bodoh sia. Bener henteu? Alus keneh nu bodoh mah datang ke ulama, percaya penuh ke ulama. Pangersa kedah kumaha abdi teh kieu sumuhun, jalankeun. Salamet. Pangersa ieu teh kumaha ieu teh kengeng henteu? Kengeng. Mangga. Teu kengeng, sumuhun. Percanten samina wa atona. Sakitu. Daripada maneh hantam cangcaya ka ulama teh can diucapkeun mak ayat Quran aya geus diucapkeun hayang diterjemahkeun aya geus diterjemahkeun hayang disimpulkeun mun sia ti tadi atuh aing tambahan kehed sia gitu kan kartos henteu kaharti henteu ulama itu mengarang kitab safinah dan sebagainya untuk orang umum. Bukan untuk para kiai, untuk orang umum. Kalau untuk orang umum tidak perlu main Quran hadis orang umum itu cukup mereka percaya kepada ulama, taat kepada ulama, disebutnya juga ulama. Dan bukan ulama kalau tidak paham Quran hadis, bukan ulama kalau tidak tahu hak dan batil, bukan ulama. Paham? Ente jadi orang goengkeun geura. Masalah. Nah, begitu. Karena pada akhirnya orang ya, yang mengatakan gitu kan, ini yang benar. Para ulama-ulama yang lain salah, bid'ah, dolalah dan sebagainya, tetap ujung-ujung nama semuanya juga karena dia percaya kepada kesimpulan gurunya. Ya kan? Karena dia saking percaya kepada kesimpulan gurunya semuanya juga. Keteng hadis Quran tukang baso. Wah hadis Quran. Oh ini hadis hadis pepedutan sih ya. Itu nyahongan sakitu gitu kan. Aya dicolok teh gitu. Aya dicolok di jeroan teh teuing atuh teh nyaho. Tanya hona ge sakitu ceuk saha maneh kitu suruh Pak Ustad kitu tungtung mah sabenerna mah maneh teh percaya karena hasil keputusan Ustad maneh ngan maneh kapiheulaan ku percaya ka dinya kitu pangna maneh ngaharamkeun muludan teh maneh ngaharapkeun rajaban ngaharamkeun tawasul nyebut musyrik teh saking leuwih ti heula percaya ka Ustad maneh kitu kahartos henteu. Paham tidak? Kalau mau tahu yang benar hakikatnya bagaimana menurut keterangan Quran hadisnya bagaimana itu bukan kelas kamu. Paling-paling yang datang harusnya ustad kamu kesini. Meh puguh ngagoengkeunana aing. Itu Ustadz kamu ke sini yang suka menyebutkan bahwa tawasul itu musyrik, bawa ke sini. Yang merasa dia benar lalu menuding para ulama umat Islam yang suka minta tolong kepada para nabi yang sudah meninggal dunia, para wali yang sudah wafat, itu mereka minta tolong. Dia musyrik gitu kan. Bawa ke sini ustadznya. Meh puguh ngagoengkeunana. Aisyah belul ngaji henteu beres kitu. Aisyah harti henteu gitu kan. Tuh, paham tidak? Orang lain sudah menyebut ustadz sama kamu. Kamu sendiri nggak paham. Lalu ketidakfahaman kamu, kebodohan kamu tularkan kepada umat. Akhirnya umat menjadi suudzon kepada sesamanya. Lalu menghalalkan darah saudaranya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara ketololan kamu. Gara-gara kesesatan kamu sendiri yang disebut kamu itu ustad, hafal Quran dan hadis, padahal kamu tidak faham kepada makna Quran dan hadis tersebut. You understand? Are you the best crazy? The best crazy kamu mah gitu. Ece ente. Geus balik ece semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Imam Busiri disebut musyrik. Gara-gara apa? Gara-gara dalam perkataannya qasidah burdanya ya akramal khalqi. Maliman aludzu bihi musyrik. Ya. Masya Allah.
ini kamu menyebut musyrik kepada ulama-ulama Allah, kepada akidah umat Islam yang sudah beredar seperti biasa tawasulan dan sebagainya. Nah, maka itu adalah kan, memperlihatkannya kamu di publik kepada kesesatan kamu sendiri, kepada kebodohan kamu sendiri. Ya kan? Paham? Makanya Buya kan sering publikasikan. Kan Buya pakai streaming. Kan pesantrennya jelas. Identitasnya jelas, alamatnya jelas. Kalau tawasul ini dianggap musyrik, Imam Busiri dianggap musyrik, yang minta tolong kepada ahli barzakh, para wali, para ulama, para syuhada, terus para rasul, itu dianggap musyrik. Alamatnya jelas, pesantrennya jelas. Jangan ngomong di luar. Ke sini datang. Bawa duit yang gede. Diskusinya di sini, kan? Ngomong di luar susah. Susah apa? Susah ngagoengkeun sia. Gitu. Dia puguh gitu kan, perlu cabok-cabok wae gitu kan. Belegug teuing sia. Itu dibahas hadis Quran, ayat sekian, hadis nomor sekian, lain nomor deuleu paham teh sia. Bae teh nyaho nomorna oge. Tetap katalar, kalau tidak ketalar Quran, ketalar hadis juga nggak apa-apa, asal keyakinan kamu, pemahaman kamu, amalan kamu, niat kamu, akhlak kamu sesuai dengan intisari makna Quran hadis tersebut. Walaupun kamu tidak hafal Quran hadisnya, nggak masalah. Kalau semua manusia, kan, ingat, beramal harus hafal dengan Quran hadisnya, malain asup surga siah moal kabehan lagi. Ajengane wungkul asup surga teh. Tukang ngaramet mal kabagian, tukang ojek mal kabagian, tukang manuk mal kabagian mal sia kan. Tukang sayuran, tukang beasu, dek kumaha sia asup surga? Moal bisa. Nah sama teu katalar Quran hadisna. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kasih sayang Allah berikan kepada hambanya, surga Allah bagikan kepada hambanya. Ada yang dengan cara seperti itu, mengenal dengan keterangannya, Qur'annya, hadisnya. Ada juga karena kepercayaannya kepada ulama, lalu taat kepada ulama, lalu dilakukan. Ternyata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya bersama ulama masuk surga. Ulama masuk surga karena ilmunya. Umat yang awam masuk surga karena ilmunya ulama, karena arahan ulama, bimbingan ulama gitu. Dek milih nu mana pek maneh? Mau milih masuk surga jadi ulama? Good. Mau masih milih masuk surga, saya mau ada jadi ulama mah dek ira aing jadi ulama gitu kan? Sanggup tuh Mas Andren 10 tahun di dia. Kumaha pamajikan mal kakekepan atuh ku kitu kumaha sagala usaha kudu ditinggalkeun ku aing. Hayang asup surga, hayang ngaji sia ka ulama. Nu cilaka mah jelema lain kitu. Ilmu teu boga ka ulama jauh, teu panggih jeung ulama, teu percaya ka ulama, ta eta nu bahaya mah eta nu bahaya. Eces teu? Eces? Gitu. Faham Quran hadis tidak, ke ulama tidak percaya. Nah ini yang bahaya. Nah gitu, geus saya gitu. Balik saya aing kaharti caang. Itu kan. Jadi ayeuna mah tukang ojek ge caang. Masyaallah. Kan? Itu caang. Gitu najan teu katalar Quran hadis. Nah nu pentingna mah ngarti geus sakitu. Ngarti. Keun soal ngawayangkeun mah ngadalangkeun mah kumaha dalang we kayak gitu kan. Gitu di mana anu nanya Quran hadisna bawa we ka dieu ngan syaratna kudu bawa duit sing gede keur ngabangun. Itu. Nah, ada itu kariweuh-riweuh ka capek-capek datang gitu kan. Ai ujung-ujungna oh gitu Quran. Capek aing geus kitu. Yang hareupan nu kitu na ge capek riweuh. Loba uruseun riweuh kan.
loba urusan ngalayanan nu kitu keur naon hantu mah nyaritakeun keterangan dordar riweuh teu nepi-nepi ka sawargana dauh amalna langsung amal tol kayaknya salawat ke Quran baca salat kayaknya segitu make dordar matak menhayang diskusi syaratna teh mawa duit sing gede kitu meh puguh oge bener henteu sapoe sapeuting sok di dieu bawa Qur'ana bawa kitabna ka ieu gitu kan itu bisi perlu lalajoan ku sararea pakai streaming mana nu bener teh ieu teh tuh kan kurang adu argumen gitu kan ulah disangka jangan disangka ulama tidak akurat Quran dan hadisnya akurat Quran dan hadisnya ulama namanya juga ulama Masya Allah pesantrennya juga puluhan tahun sia seberapa puluh tahun pesantren Pak Abuya pesantrennya seberapa hari katanya Abuya pesantrennya di Darul Hadis cuma 14 hari di Manonjaya pernah cuma 1 minggu ada dulu di Sukabumi cuma 13 hari pesantrennya ya, sudah segitu tidak pesantren apaan bapak aing lagi ajengan deles ya hari aing dilahirkan tina rahim saha aing diburukan ti leutik ku saha diasuh ku saha beda jeung sia bapak sia saha bapak aing mah ulama adalah aing mah teu mah sandrengkeun bae aing mah puluhan tahun deuleu jeung bapak aing mah aing sia teu ngarti teu mikir saha aing bapak aing kehed sia gitu kan saya ente gitu. Gak saya balik sih baru subuh. Alhamdulillahirabbil alamin.